Seperti yang kalian tahu, buku Meditation adalah buku yang ditulis oleh Marcus Aurelius, dan dia itu adalah seorang raja yang mengingatkan dirinya di dalam jurnalnya untuk menjadi orang yang lebih baik. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya, Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang menjadi orang yang lebih baik. Tadi saya jelaskan di pembukaan gitu ya, bahwa Meditation ya, seperti yang kamu tahu, adalah buku yang ditulis oleh Marcus Aurelius yang dimaksudkan bukan untuk dipublishkan atau dibaca oleh halayak banyak gitu ya, tetapi buku tersebut adalah buku jurnal yang ditulis oleh Marcus Aurelius setiap hari. Untuk apa? Untuk mengingatkan dirinya agar bisa menjadi manusia yang lebih baik, ya. Digarisbawahi, manusia yang lebih baik, bukan menjadi raja yang lebih baik, tetapi secara general yaitu manusia yang lebih baik. Dalam bukunya Meditation, di salah satu tulisannya dia menyebutkan atau menuliskan, so someone good at taking down an opponent, but that doesn't make them more community minded or modest or well prepared for any circumstance or more tolerant of the fault of others gitu ya. Jadi seseorang itu jago gitu ya dalam misalkan dalam mengalahkan saingannya gitu ya, tapi kejagoan dia itu, kehebatan dia itu tidak membuat dirinya menjadi orang yang memikirkan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Lalu tidak membuat dia menjadi manusia yang siap dalam semua tantangan hidup gitu ya, for any circumstances, atau dalam dalam pengalaman hidup gitu ya. Circumstances itu dalam segala kejadian gitu ya, dalam segala dalam segala situasi gitu ya. Circumstances itu situasi, atau tidak membuat dia menjadi orang yang bisa lebih toleran terhadap kesalahan yang orang lain perbuat kepada dirinya gitu ya. Jadi Marcus Aurelius ini adalah memang orang yang patut kita contoh ya, bukan hanya oleh para kaum Stoik tetapi oleh para kaum filsafat lainnya gitu ya. Bahkan orang-orang yang membaca bukunya takjub kepada dia itu adalah seorang raja, tetapi dia tidak belajar menjadi raja yang baik dari raja-raja sebelumnya gitu, tetapi dia hanya belajar untuk menjadi manusia yang baik saja gitu ya. Karena apa? Karena bisa kita lihat di sini, menjadi raja yang baik belum tentu bisa menjadi manusia yang baik gitu ya. Dan seperti yang dia tuliskan juga, orang yang hebat mengalahkan musuhnya, dibilang kan ya, belum tentu bisa menjadi orang yang baik di komunitasnya gitu, di lingkar sosialnya gitu ya. Belum tentu siap menghadapi segala situasi dalam hidupnya gitu ya.
atau mungkin tidak bisa bertoleransi terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan, gitu ya. Dan itulah poin dari eh, ajaran Stoik secara keseluruhan, gitu ya. Kita itu harus selalu mengingatkan diri kita menjadi manusia, menjadi orang yang baik. Itu aja udah. Tanpa mencari eh mencari tujuan lainnya gitu ya. Tujuan lainnya atau tanpa melihat bahwa apapun posisi kita di dalam sosial, apapun pekerjaan kita, apapun atau berapa banyak harta kita, karena itu semua adalah hal yang berada di luar kendali. Tetapi untuk menjadi orang atau manusia yang baik itu akan menjadi milik kita selamanya gitu ya. Karena itu adalah hal yang berada di dalam kendali kita. Yaitu apa? Menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang baik. Gitu ya. Terus kata Marcus Aurelius juga be strict to yourself but tolerant to others gitu ya. Jadi kita itu harus strict kepada diri kita untuk apa? Untuk bertoleransi kepada orang lain. Gitu ya. Ketika orang lain berbicara salah kepada kita, kita tidak usah sibuk untuk membenarkan atau menyuruh dia berbicara baik, bukan. Tapi kita harus strict kepada diri kita sendiri bahwa apa yang dia katakan kepada kita itu adalah hal yang berada di luar kendali. Yang berada di dalam kendali kita yaitu menerima apa yang dia katakan dan memaafkan dia dan tidak mengucapkan hal-hal yang jelek yang dia ucapkan kepada kita, gitu ya. Kayak gitu. Jadi tidak usah untuk menjadi orang baik itu tidak usah memikirkan dulu orang lain berbuat baik kepada kita lalu kita membalas kebaikan dia. Dan juga tidak perlu berpikir bahwa kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja yang orang lain buat kepada kita itu kita harus membalasnya dengan perbuatan yang jelek juga. Tidak usah. Ketika kita ingin berbuat baik, ya sudah berbuat baik saja gitu ya. Tidak usah mempedulikan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan gitu ya. Berbuat baik ya berbuat baik saja gitu. Karena apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat, itu ya tidak berada di dalam kendali kita. Nah begitu juga untuk untuk menjadi seseorang yang baik gitu ya. Dengan embel-embel posisi misalkan kayak oh saya bangga karena saya adalah ketua RT yang baik misalkan. Saya bangga karena saya suami yang baik gitu ya. Saya bangga karena saya ayah yang baik. Saya bangga karena saya misalkan anggota keluarga yang baik. Saya bangga karena saya manajer yang baik. Tetapi title itu bisa hilang kapan saja dan bisa terampas kapan saja gitu ya. Ketika ada konflik keluarga lalu kamu tidak siap, yang tadi Marcus Aurelius bilang tidak siap dalam semua situasi gitu ya, maka embel-embel anggota keluarga yang baik itu akan hilang. Karena apa? Karena kita fokusnya itu menjadi anggota keluarga yang baik. Ketika kita tidak bisa menghandle situasi atau masalah di dalam keluarga kita, maka keluarga itu mungkin bisa rusak dan kita bisa tidak menjadi anggota keluarga yang baik lagi. Tetapi ketika kita memfokuskan diri kita untuk menjadi manusia yang baik secara general gitu ya, secara umum, maka ketika hal-hal di luar kendali itu hilang gitu ya, ya kita tetap menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang siap di dalam semua situasi gitu ya. Ketika
kita kehilangan anggota keluarga yang kita sayangi, kita siap. Ketika orang berkhianat, kita siap. Ketika orang yang kita cintai berkhianat, kita juga siap. Ketika harus ditinggalkan orang-orang yang kita percayai juga kita siap. Ketika kita hilang pekerjaan kita, hilang properti kita, hilang uang kita, kita pun siap gitu ya. Karena apa? Karena kita memfokuskan diri untuk menjadi manusia yang baik. Yang baik dalam kategori stoicisme gitu ya. Karena apa? Orang yang baik dalam stoicisme itu adalah orang yang memiliki keutamaan. Yaitu tentu saja saya akan selalu menyebutkan ini gitu ya, karena memang itu adalah dasar yang paling dasar dari ajaran stoicisme, yaitu keberanian, kedisiplinan atau temperance gitu ya, pengendalian diri, keadilan dan kebijaksanaan. Dan ketika kita fokus terhadap keutamaan tersebut, ketika kita fokus untuk melaksanakan atau melakukan keutamaan tersebut, maka secara langsung hal-hal tersebut tidak bisa hilang dari diri kita gitu ya. Tidak bisa dirampas, tidak bisa rusak, tidak bisa hilang, karena ya itu semua milik kita gitu. Kendali kita. Ketika kita menjadi takut, ya itu adalah pilihan kita menjadi takut. Takut terhadap apa? Takut kehilangan sesuatu, takut kehilangan pekerjaan kita misalkan. Takut kehilangan uang kita. Kita tidak mau jujur karena kita takut misalkan. Takut kehilangan pekerjaan kita, takut kehilangan posisi kita. Tetapi kita lupa untuk menjadi orang yang baik, yang jujur, yang mengikuti aturan yang ada gitu ya. Bukan menjadi orang yang ABS ya, asal Bapak senang gitu ya. Ketika pekerjaan kamu itu misalkan memaksa kamu keluar dari hal-hal yang kamu percayai atau keutamaan atau value atau virtue yang sudah kamu miliki sebagai manusia, maka kamu bisa memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Karena apa? Karena kamu tidak bisa mempraktekkan keutamaan tersebut gitu ya di dalam apa? Di dalam perusahaan. Kamu bisa memilih perusahaan yang mana yang baik dan mana yang bisa menjadi media kamu sebagai media untuk kamu bisa memilih pekerjaan kamu untuk menjadikan pekerjaan kamu itu media untuk melatih keutamaan kamu gitu ya. Banyak sekali contoh pekerjaan di Indonesia yang saya dengar dari orang dekat saya gitu. Jadi kita itu disibukkan bukan untuk mengerjakan pekerjaannya, tetapi kita itu disibukkan untuk menjilat gitu ya, menjilat atasan kita agar atasan kita menilai bahwa kita melakukan pekerjaan kita dengan baik gitu ya. Dan apakah itu benar dan apakah itu sesuai dengan hati nurani kamu, apakah itu sesuai dengan standar kebaikan kamu gitu ya. Kalau hal tersebut itu tidak sesuai, ya maka kamu bisa memilih untuk berhenti dari pekerjaan kamu itu. Karena menjilat itu bukan sebuah hal yang harus kamu lakukan dalam melakukan sesuatu gitu ya. Dalam bekerja gitu ya. Yang kamu harus lakukan itu adalah mengerjakan apa yang harus kamu kerjakan, yaitu mengerjakan pekerjaannya gitu ya. Kayak gitu. Jadi ketika kamu memilih untuk menjadi sesuatu atau ketika kamu memilih untuk menjadi lebih baik
gitu ya. Jangan menjadi lebih baik dari orang lain, jangan menjadi lebih baik untuk orang lain, atau jangan menjadi lebih baik karena sesuatu hal gitu ya. Posisi, pekerjaan, status sosial gitu ya. Karena itu semua bisa hilang. Ketika kamu ingin menjadi lebih baik, maka kamu harus menjadi manusia yang lebih baik secara general. Gitu ya, yang memiliki tentu saja dalam ajaran stoicisme kita harus memiliki keempat keutamaan tersebut dan kita harus tahu mana yang berada di luar kendali dan berada di dalam kendali. Gitu aja di episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.